Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Purnamasari dengan NRP 50042211155 dari Departemen Kimia. Di sini saya akan menjelaskan suatu identifikasi senyawa organik yang bernama anisol. Anisol ini mempunyai senyawa eh, metoksibenzen dengan rumus molekul C7H8O dengan berat molekulnya 108,13 gram per mol. Yang dimana anisol ini merupakan cairan bening berwarna jerami dengan aroma manis adas. Dan pada struktur anisol terdeteksi terdapat dua gugus fungsi, yaitu cincin 6 aromatik berupa benzen dan gugus metoksi, yaitu OCH3. Spek Yang pertama, analisis infrared dari senyawa anisol. Next. Nah, diperoleh spektra seperti gambar tersebut. Nah, spektra tersebut muncul karena ikatan kimia itu bergetar, baik secara stretching ataupun bending, dan menyerap energi inframerah pada frekuensi tertentu, sehingga setiap jenis ikatannya mempunyai frekuensi yang khas dan berbeda-beda. Karena massa atom H lebih ringan, sehingga frekuensi akan lebih tinggi. Dan kedua, kekuatan ikatan, di mana ikatan rangkap akan mempunyai frekuensi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu lingkungan elektroniknya. Dia berbentuk aromatik atau alifatik. Next. Nah, pada sektor tersebut diidentifikasi terdapat pada kurang lebih 3.100 sampai 3.200 itu merupakan eh, untuk CHSP2, di mana CHSP2 itu muncul karena stretching ikatan CH pada karbon sp2, misalnya pada cincin aromatik. Juga frekuensinya lebih tinggi dari sp3 karena sp2 itu lebih elektronegatif sehingga ikatannya lebih kuat dan menghasilkan frekuensi yang lebih besar. Next. Dan sekitar pada daerah 2.800 sampai 3.000 itu merupakan daerahnya CHSP3, di mana CHSP3 itu muncul karena vibrasi stretching CH pada karbon sp3 yaitu alkil, dan mempunyai frekuensi yang lebih rendah karena ikatan CH3 pada sp3 lebih lemah dibanding pada sp2. Next. Nah, pada sekitar daerah 1.800 sampai 2.000 itu merupakan overtone aromatik, di mana muncul karena cincin aromatik mempunyai simetri yang memungkinkan overtone terlihat. Next. Pada daerah 1.600 itu merupakan CC aromatik, di mana dia muncul karena vibrasi stretching ikatan rangkap CC dalam cincin benzen, sehingga frekuensinya itu lebih rendah dari CO karena ikatan CC itu dianggap lebih lemah dibandingkan dengan karbonil. Dan next. Dan pada daerah sekitar 1.400 sampai 1.500 itu merupakan daerahnya CC aromatik juga. Next. Nah, pada daerah 1.250 sampai 1.300 itu merupakan daerahnya CO ether, di mana dia muncul karena vibrasi stretching ikatan C dengan O, yaitu ether, dan juga dia mempunyai gus polar sehingga serapannya itu kuat di daerah fingerprint. Dan pada spektrum-spektrum IR itu muncul karena molekul senyawa menyerap radiasi IR pada frekuensi yang spesifik sesuai dengan frekuensi vibrasi ikatan CH, baik sp3 dan sp2, CC aromatik, dan CO ether yang ada dalam struktur molekul tersebut. Next. Selanjutnya adalah analisis HNMR untuk senyawa anisol. Pada spektra HNMR diperoleh spektra sebagai berikut. Dan spektrum HNMR muncul karena inti hidrogen itu berada dalam lingkungan elektron yang berbeda. Nah, lingkungan ini mempengaruhi shielding dan di-shielding, sehingga setiap jenis proton memiliki pergeseran yang khas.
Next. Yang pertama, terdapat puncak di sekitar 7,2 ppm atau puncak A yang merupakan proton H yang berada pada posisi orto terhadap gugus OCH3, di mana gugus metoksi ini bersifat donor elektron melalui resonansi, sehingga cincin aromatik sedikit lebih kaya akan elektron. Tetapi posisi orto tetap mengalami deshielding karena efek anisotrop cincin aromatik, sehingga muncul di daerah aromatik yaitu sekitar 7 ppm. Next. Daerah kedua yaitu puncak di sekitar 6,9 ppm, yaitu daerahnya B, proton B, di mana dia adalah H yang berada pada posisi meta terhadap OCH3 dan memiliki efek resonansi dari OCH3 sehingga lebih lemah dari di posisi meta dan mempunyai sedikit lebih shielding dibandingkan orto sehingga pergeserannya lebih rendah di 6,9 ppm. Next. Dan yang ketiga itu puncak di sekitar 6,88 ppm atau proton C, di mana ia merupakan proton pada posisi para terhadap OCH3. Dan posisi para ini paling jauh dari efek induktif OCH3 sehingga dia adalah proton yang paling shielding di antara proton aromatik dan muncul di sekitar 6,88 ppm. Next. Yang keempat, puncak sekitar 3,74 ppm atau proton D. Dan proton D itu mempunyai 3H dari gugus metil. Sehingga elektron dari oksigen akan menarik elektron dari metil dan dia merupakan deshielding yang sedang sehingga muncul di daerah 3,7 ppm atau ciri khas gugus metoksi. Nah, kenapa pola ini muncul? Karena yang pertama, satu efek resonansi dan induktif dari gugus OCH3 yang mempengaruhi distribusi elektron di cincin aromatik. Yang kedua, anisotrop terhadap cincin aromatik menyebabkan proton aromatik berada di daerah 6 sampai 588 ppm. Dan yang terakhir, gugus metoksi itu memberikan sinyal tunggal singlet karena ketiga proton setara dan tidak berdekatan dengan proton lain sehingga menyebabkan splitting. Yang selanjutnya itu analisis CNMR untuk senyawa anisol. Pada senyawa anisol itu diperoleh dalam analisis CNMR terdapat 5 peak, dan peak pertama yaitu sekitar daerah 159,66 ppm yang merupakan karbon 5, di mana karbon ini yaitu yang terikat langsung dengan oksigen OCH3 dan oksigen itu bersifat sangat elektronegatif sehingga ia cenderung menarik elektron dan karbonnya itu mengalami deshielding kuat sehingga pergeserannya besar sekitar 160 ppm. Dan daerah ini 160 itu merupakan khas untuk karbon aromatik yang terikat tegus elektronegatif. Next. Yang kedua, daerah 129,5 ppm atau merupakan karbon 4, di mana ini karbon aromatik orto terhadap OCH3 dan mempunyai efek resonansi dari OCH3 membuat cincinnya kaya elektron, tetapi posisi orto tetap mengalami sedikit deshielding sekitar 129 ppm. Next. Yang ketiga, karbon daerah 120,7 ppm atau merupakan karbon 3, yaitu karbon aromatik yang berada pada meta terhadap OCH3. Dia mempunyai efek induktif yang lebih lemah, sehingga dia itu lebih shielding dan pergeserannya lebih rendah sekitar 120 ppm. Next. Yang keempat, itu daerah 113 sampai 96 ppm karbon 2, di mana karbon aromatik para terhadap OCH3 dan ini paling jauh dari efek induktif sehingga dia itu yang paling shielding di antara karbon aromatik dan daerahnya itu sekitar 114 ppm. Next. Yang kelima merupakan pada daerah 55 karbon dari gugus metilnya sendiri yang terikat ke oksigen sehingga dia deshieldingnya sedang.
muncul di daerah 50-60 ppm dengan ciri khas karbon sp3 yang terikat ke O-nya sendiri. Nah, pada itu tuh muncul karena efek elektronegatif oksigen menyebabkan karbon dekat O mengalami deshielding atau puncak besar di 159 ppm. Yang kedua, karbon aromatik di daerah 110 sampai 160 ppm karena sifat sp2 dan efek cincin aromatik. Yang ketiga, karbon metil itu muncul di sekitar 55 ppm karena ikatannya dengan CO. Next, analisis mass spektroskopi untuk senyawa anisol. Diperoleh spektra dengan base peak M per Z yaitu 108, kemudian molekuler ionnya M per Z 108 dan terdapat M per Z 78, 65 dan 39. Untuk mendapatkan fragmentasi tersebut diperoleh cara fragmentasi eter aromatik. Yang pertama, peak ion molekulernya kuat. Yang kedua, next, pembelahan induktif. Next, ketiga itu pelepasan CO. Next, yang keempat pelepasan aldehid. Next lagi. Yang kelima itu pelepasan etuna atau silum. Yang keenam itu pembelahan beta ketika bagian alkin lebih besar dari 2 karbon. Puncak molekul dominan pada alkyl arid ether, sehingga ikatan pada kesiklus adalah yang pertama putus, diikuti oleh pemecahan lebih lanjut dari fragmen yang dihasilkan. Anisol dengan ion massa per elektronnya 108 diubah menjadi massa per elektron sebesar 93, lalu massa per elektron sebesar 65, dan massa per elektron sebesar 39. Next. Eter aromatik juga membelah pada ikatan cincin untuk membuat puncak pada massa per elektron sebesar 78 dan massa per elektron sebesar 77 karena migrasi hidrogen. Next. Nah, hilangnya formaldehid secara bersamaan menghasilkan ion dengan massa per elektronnya itu sebesar 78 dan 77 serta massa per elektron sebesar 51. Di sini kita lihat bahwa puncak molekulnya itu sebesar 108, kemudian dia akan kehilangan CH2O atau formaldehid dan mempunyai fragmentasi sebesar massa 78 massa per elektronnya, dan kemudian saat kehilangan hidrogen dia akan menghasilkan fragmentasi sebesar 77 massa per elektronnya, yang dimana ketika dia kehilangan C2H2 atau etuna, ia akan menghasilkan fragmen sebesar 51 massa per elektronnya. Next. Spektrum massa anisol yang disederhanakan dengan puncak intens massa dikurang CH2O itu sebesar 78 massa per elektronnya. Next. Di sini kita lihat bahwa peak ion molekulnya itu kan 108 peak kuatnya, dan itu mirip dengan fenol karena keduanya membentuk kation fenoksi dengan massa per elektronnya itu 93. Next. Nah, di sini kita lihat bahwa anisol itu bisa mengalami fragmentasi atau pembelahan induktif di mana nanti CH3-nya akan menjadi radikal, lalu nanti menghasilkan fragmen sebesar 93 atau yang disebut fragmen fenoksi, dan kemudian ketika ia kehilangan CO, maka ia akan menghasilkan fragmen sebesar 65 atau yang disebut dengan siklopentadienil. Next. Atau dia juga bisa mengalami pembelahan kehilangan CH2O atau formaldehid sehingga
nanti menghasilkan fragmen sebesar 78 massa per elektronnya, lalu fragmen 78 atau kation benzena juga akan kehilangan hidrogen sehingga menghasilkan kation fenil sebesar 77 massa per elektronnya. Next. Ketika bagian alkil lebih besar dari 2 karbon, pembelahan beta disertai dengan migrasi hidrogen gamma yang disebabkan oleh adanya kelompok aromatik. Nah, pembelahan ini menghasilkan puncak yang terletak pada massa per elektronnya itu sebesar 94. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nanti ikatan rangkap di senyawa aromatik ini jadi komponen homolisis, sehingga satu elektron dari ikatan rangkap di senyawa aromatik akan bergabung dengan satu elektron pada O, membentuk ikatan baru dengan satu elektron, dan elektronnya bisa jadi komponen homolisis di sini. Lalu CH2 dengan CH akan membentuk ikatan rangkap 2. Kemudian hidrogen gamma dengan C gamma akan terhimpun homolisis sehingga nanti hidrogen gamma bergabung dengan karbon yang di sini sehingga nanti menghasilkan CH2 dan terbentuklah fragmen kation yang sebesar 94. Lalu hidrogen di CH2-nya juga akan mengalami penataan ulang di mana nanti menghasilkan hidroksil dan menghasilkan ikatan rangkap lagi. Next. Dan begitulah analisis suatu senyawa anisol dari IR, HNMR, CNMR, dan MS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.